Di tempat yang berbeda dokter menjelaskan bahwa penyakit yang dialami Ketua Hong menyebabkan kerusakan pada otaknya yang membuatnya berpikir tidak rasional. Dokter menyarankan untuk menunggu sekitar 2 minggu agar Ketua Hong bisa kembali pulih. Di satu sisi Bomja kemudian menghampiri Sonwa dan menanyakan keadaannya setelah mendengar bahwa Hain sedang sakit. Sonwa menduga Bomja sudah mengetahui penyakit Hain dan hanya dirinya yang tidak mengetahui hal tersebut. Dia pun teringat bahwa Hain telah berkali-kali mengingatkannya tentang masalah serius yang dihadapinya. Namun Sonwa tampaknya tidak peduli saat diingatkan oleh anaknya yang membuat Sonwa kini merasa menyesal karena tidak peka dengan perkataan dari Hain. 내일은 내가 알아서. 한테도 좀 큰일이 생겼다고. 또 있어. 나도 어제 잠 못 자서. Yunwo senantiasa menemani Hain dan begitu sabar menunggunya untuk siuman kembali. Ia tampak terpukul karena kali ini Hain belum sadar cukup lama. Dan di tempat yang berbeda Yuen Song yang sedang tertekan karena rencananya telah gagal, terlihat dihubungi oleh Dahye untuk menanyakan kebenaran berita tentang Hain. Dahye juga meminta tolong kepada Yuen Song untuk membawakan obat kepada Suchol, yang pasti akan mengalami gangguan kecemasan saat mendengar kakaknya menderita. Yuen Song tampak emosi mendengar Dahye yang masih memperhatikan suaminya dan mengancam akan menghabisi Suchol jika Dahye masih menanyakan kabar Suchol kepadanya. 전화하면 진짜 진짜 쓰러져 죽일지도 몰라. Sementara itu Suchol menemui Yunwo dan menyerahkan sebuah jimat yang dulu digunakan untuk menyantet Hain. Terlihat Suchol mulai kehilangan akal sehatnya dan ia lalu merobek jimat tersebut yang dianggap sebagai penyebab Hain sakit. Yunwo pun lantas memeluk adiknya Hain untuk menenangkannya, dan tiba-tiba saat itu juga seketika Hain mulai sadar dan Suchol pun merasa bahwa kesaktian jimat itu lenyap setelah ia merobek jimat tersebut sehingga membuat Hain mulai sadar. 왜 형 누나 정신에 안 돌아니 이거 진짜 맞아 깨어났어. Yunwo meminta Suchol untuk memanggil dokter dan keluarga yang lain untuk datang. Lantas ketika Yunwo mendekati Hain, kata pertama yang diucapkan oleh Hain ialah jika ia mencintai Yunwo sejak awal mereka bertemu. Hain juga meminta maaf karena tidak memperlakukan Yunwo dengan baik selama ini. Hain merasa perlu mengungkapkan semua ini sebelum ia meninggal karena ia tidak tahu kapan itu akan terjadi. Yunwo menenangkan Hain dengan berkata jika semalaman ia banyak berdoa kepada Tuhan dengan harapan agar Hain tetap hidup. Yunwo menambahkan jika Hain tidak ada ia tidak akan peduli lagi dengan hidupnya. Ia akan menangis setiap hari, minum-minum secara ugal-ugalan, dan akan tidur di jalanan. Menurut Hain apa yang didoakan oleh Yunwo bukanlah sebuah doa melainkan ancaman kepada Tuhan, namun Yunwo tidak peduli karena jika Hain tidak ada maka hidupnya akan terasa hampa dan putus asa. Hain berkata jika ia merasa takut jika dalam tidurnya nanti, ia tidak akan sempat memberitahukan perasaannya kepada Yunwo sebelum pergi untuk selama-lamanya. Yunwo pun terus menyemangati Hain untuk tidak takut karena ia akan selalu berada di sampingnya dan tidak akan membiarkan Hain meninggal. Sementara itu Suchol masih mencari keberadaan keluarganya dan ia bertemu dengan ibunya. Suchol mengatakan bahwa Hain sudah sadar namun ibunya merasa takut untuk bertemu dengan Hain, karena merasa malu selama ini tidak pernah memperhatikan Hain dan memperlakukannya dengan tidak baik. Sesudah itu semua keluarga berkumpul melihat keadaan Hain meskipun ibunya tidak mau ikut serta. Bomjun meminta Hain untuk tidak cemas dengan keadaannya karena ia memiliki banyak kenalan dokter terkenal. Di sana Hain pun meminta maaf kepada ayahnya karena telah menyembunyikan penyakitnya selama ini. Ayahnya terus menyemangati Hain dan meyakinkannya bahwa segalanya akan baik-baik saja. Sesudah itu Hain bertanya kepada ayahnya tentang keberadaan ibunya. Ternyata Nyonya Sonwa sedang menangis di tangga darurat dan Yunwo pun menghampirinya serta meminta maaf karena tidak memberitahunya sejak awal. 정말 죄송합니다. Mertuanya curhat jika ia merasa menjadi ibu yang tidak berguna karena tak mengetahui penyakit anaknya. Ia terlihat sangat sedih karena melampiaskan rasa sakit masa lalunya kepada anaknya sendiri. Ternyata saat itu Hain mendengar pembicaraan ibunya karena berada di dekat sana. Sonwa mengatakan bahwa setiap kali Hain memegang tangannya ia selalu menolak sentuhan tersebut. Bahkan Sonwa tidak tahan pada dirinya sendiri dan ia yakin jika Hain pasti akan benci memiliki ibu seperti dirinya. Baginya semua ini adalah kesalahan dirinya yang membuat Hain sakit dan merasa tertekan selama ini. Hain yang mendengar hal itu kemudian mendekati ibunya dan merasa ibunya semakin menyebalkan dengan mengatakan semua itu. Ia juga akan merasa kesulitan jika memiliki seorang anak seperti dirinya sendiri. Oleh karena itu Hain meminta ibunya untuk tidak menyalahkan dirinya lagi. Yunwo yang melihat momen itu memilih untuk meninggalkan ibu dan anak ini, agar mereka bisa berbicara dari hati ke hati. Di sana Sonwa pun meminta maaf kepada Hain karena tidak mengetahui bahwa anaknya sakit parah. Hain sengaja tidak memberitahu ibunya karena tahu ibunya tidak akan peduli.
Tapi nyatanya ibunya terus menangis serta meminta Hain untuk terus berada di sisinya, dan mereka pun akhirnya saling berpelukan untuk pertama kalinya. Sesudah itu Ketua Hong kemudian dibawa oleh Sulhi kembali ke rumahnya dengan pengawasan yang ketat, dan tampak Grace juga masih berada di dekat mereka. Di dalam rumah Ketua Hong telah berkumpul petinggi-petinggi perusahaan Queen. Sulhi kemudian memimpin rapat di sana dan mempertanyakan mengapa konferensi wartawan kemarin bisa terjadi. Ia tampak marah kepada mereka karena telah membiarkan konferensi itu berlangsung. Sulhi meminta mereka untuk segera menyerahkan semua dokumen sebelum diserahkan kepada Yuen Song. Dia juga meminta tim humas untuk datang keesokan harinya karena masyarakat umum marah dan bersimpati dengan manajemen sebelumnya. Hal ini ia lakukan demi saham perusahaan tidak jatuh. Di satu sisi Yuen Song terus mencari dana rahasia milik Ketua Hong yang disembunyikan, dan dia meminta bawahannya untuk menyelidiki kemana uang sebesar 900 miliar won itu berada. Saat ini berita mengenai Hain menjadi viral karena ia masih mencintai mantan suaminya dan membelanya. Hain memperlihatkan berita ini kepada Yunwo dan respon dari Yunwo hanyalah tertawa. Akibat berita tersebut orang di sekitar mereka mulai memperhatikan dan menggosipkan mereka. Kemudian Hain meminta Yunwo untuk menunjukkan cintanya padanya dengan menatapnya penuh kasih di depan banyak orang. Yunwo langsung menunjukkan tatapan cintanya yang membuat Hain merasa canggung. Yunwo terus menatap Hain dan memegang tangannya seperti pasangan yang sedang jatuh cinta. Tak berselang lama mereka bertemu dengan Yuen Song. Ia kemudian menanyakan kabar Hain, dan Hain mengatakan bahwa ia akan pulang besok karena tidak banyak yang bisa ia lakukan di rumah sakit. Yuen Song mengajak Hain pulang ke rumahnya tetapi Hain menolaknya. Hain mengetahui bahwa Yuen Song sedang mengalami kesulitan dan para investor telah memberikan tekanan padanya untuk menjalin kemitraan baru. Dia juga memberikan peringatan kepada Yuen Song bahwa jika dia memprovokasinya lagi, Yuen Song akan kehilangan lebih banyak hal lagi. Yuen Song mengungkapkan bahwa setiap kali Hain menghubunginya hatinya merasa berdebar-debar, dan dia telah memiliki perasaan untuk Hain sejak dulu meskipun Hain tidak peduli dengannya. Kemudian Hain menyinggung tentang hubungan masa lalu mereka di mana Yuen Song telah banyak membantunya tetapi juga menyebabkan kesulitan baginya. Sejak awal Yuen Song terus membela diri dengan mengatakan bahwa dia telah melakukan segala cara yang dia bisa untuk mendekati Hain, tetapi tetap saja tidak bisa. Yuen Song kemudian bertanya apakah Yunwo lebih layak untuk dicintai daripada dirinya, karena selama ini Yunwo lah yang ingin mengakhiri hubungan dengan Hain, dan apa karena penyakit Hain itu membuat pikirannya menjadi kacau. Hain menjawab bahwa Yunwo akan tetap bersamanya, yang membuat Yuen Song sekarang merasa marah dan kesal setelah berbicara dengan Hain. 이 사랑을 받을 자격이 있고 가까워지지 않으니까 그래서 그런 거잖아. 지금 있잖아. Sesudah itu Yuen Song bertemu dengan Yunwo. Yuen Song bertanya kenapa Yunwo masih berada dekat dengan Hain, apakah karena Hain sedang sekarat atau Yunwo mengincar warisan dari Hain. Mendengar hal itu Yunwo langsung emosi dan ingin menyerang Yuen Song. Ia meminta Yuen Song untuk segera pergi karena kesabarannya sudah habis. Namun Yuen Song langsung menyerang Yunwo. Untungnya Yunwo berhasil menghindar dan memberikan pukulan pada wajah Yuen Song. Yunwo menegaskan bahwa ia akan tetap bersama Hain selamanya dan meminta Yuen Song untuk tidak mengganggu hubungan mereka lagi. Saat Yuen Song pulang ia disambut oleh ibunya dan Sulhi melihat bekas luka di wajah anaknya. Ia pun bertanya kepada Yuen Song tentang masalah itu namun Yuen Song meminta ibunya untuk tidak ikut campur dalam masalahnya, dan memohon agar ibunya berhenti memperhatikannya sebagai seorang ibu. Kemudian Yuen Song bertemu dengan broker tanah yang dihajar Yunwo sebelumnya. Broker itu menanyakan mengapa Yuen Song tidak mengangkat panggilan teleponnya dan mengancam akan membuat posisi Yuen Song tidak aman jika ia terus bersikap seperti itu. Sementara itu Yunwo memberitahu Hain jika Yuen Song belum menemukan dana rahasia milik Ketua Hong. Yunwo juga menjelaskan jika aliran dana tersebut sangat sulit dilacak keberadaannya. Hain terkejut bagaimana cara Yunwo mengetahuinya. Ternyata Yunwo telah mendatangi mantan petinggi perusahaan Queen, yang sudah mengabdi kepada Ketua Hong untuk meminta informasi mengenai masalah ini. Ia pun mendapat info jika sekretaris Ketua Hong juga telah mundur meskipun akan diberikan gaji yang besar oleh Yuen Song karena mereka tidak ingin melihat perusahaan Queens menjadi hancur. Yunwo juga melakukan semua ini demi perusahaan Queens karena menyadari bahwa Hain sangat menyayangi perusahaannya. Keesokan harinya Yunwo mulai menjalani sidang kode etik dari kantornya karena dianggap telah membocorkan informasi perusahaan. Di sana Yunwo dibantu oleh ketiga temannya yang merupakan pengacara hebat. Awalnya mereka ditolak oleh audit internal kantor karena tidak diperbolehkan ikut campur masalah internal mereka.
Namun teman-temannya mengetahui bahwa ada aturan undang-undang yang memungkinkan klien mereka untuk menyewa pengacara dan mewakilinya. Tim audit seketika memutuskan untuk memecat Yunwo, namun pengacaranya meminta mereka untuk mengecek kapan tanggal informasi itu telah dibocorkan. Mereka menemukan kejanggalan karena sebelum tanggal informasi itu bocor, hak akses Yunwo untuk mengirim email kantor sudah dicabut. Tim audit lantas berkilah jika Yunwo bisa saja menggunakan identitas orang lain untuk membocorkannya. Namun pengacara Yunwo membela bahwa semua karyawan yang tidak memiliki akses khusus seharusnya tidak dapat mengirim informasi tersebut, dan jika bisa itu sangat berbahaya. Tim audit kemudian menuduh Yunwo telah melakukan penggelapan dan menandatangani semua dokumen tersebut. Pengacara Yunwo telah menyiapkan bukti tanda tangan asli mantan kepala dokumen di Badan Forensik, yang sama persis dengan tanda tangan dokumen yang dituduhkan kepada Yunwo. Oleh karena itu mereka meminta perusahaan untuk bersikap bijak dan mempertimbangkan kembali keputusan hukuman terhadap Yunwo. Yunwo pun merasa senang telah dibantu oleh teman-temannya, karena kini ia tidak jadi mendapat sanksi dari kantornya. Setelah itu mereka bertemu dengan Yuen Song dan tentu saja Yuen Song marah karena Yunwo tidak jadi dipecat. Dia menghubungi broker tanah dan memerintahkannya untuk segera menghabisi Yunwo dan ia akan membayar mahal atas tugas ini. Tentu saja dengan senang hati broker tersebut menerima tugas dari Yuen Song. Sementara itu Yunwo meminta bantuan temannya yang ahli dalam melacak transaksi uang untuk membantunya mencari dana rahasia milik Ketua Hong. Temannya bertanya bagaimana Yunwo bisa mendapatkan informasi tersebut. Ternyata orang yang membersihkan dokumen yang sudah dihancurkan oleh Ketua Hong adalah suruhan dari Sekretaris Na, dan kertas yang sudah dipotong-potong itu diserahkan kepada Hain. Hain dibantu oleh Yunwo untuk menyusun kembali kertas-kertas penting tersebut. Yunwo menyatakan bahwa Yuen Song ingin mencari dana gelap milik Ketua Hong sebesar 900 miliar won. Tentu mendengar jumlah yang sebesar itu membuat teman-teman Yunwo menjadi terkejut. Di kediaman Ketua Hong, Sulhi sengaja menaruh papan catur di kamar Ketua Hong agar ingatannya kembali dan menemukan dana rahasia yang disimpannya. Pada saat itu Sulhi melihat ada pesawat drone yang mengawasi mereka dan dia segera menutup jendela kamarnya. Ternyata drone tersebut milik detektif Conan yang disewa oleh Bomja. Di satu sisi pada perjalanan pulang Yunwo merasa diikuti oleh sebuah mobil di belakangnya. Dan ketika mereka tiba di depan lokasi razia polisi, mobil yang mengikuti Yunwo memilih untuk menghindar. Sementara itu keluarga Yunwo dan keluarga Hain sedang makan bersama di sebuah restoran untuk merayakan kepulangan Hain dalam kondisi yang sehat. Ibunya Yunwo kemudian menanyakan jumlah sel darah putih milik Hain. Hain menjelaskan bahwa jumlah sel darah putih yang normal berkisar antara 4.000 hingga 10.000 sel per mikroliter, dan ketika ia berada di Jerman jumlah sel darah putihnya makin menurun menjadi 1.500. Namun Yunwo memberi kabar baik bahwa jumlah sel darah putih Hain sekarang telah mencapai 3.000 per mikroliter. Mereka pun sangat lega mengetahui jumlah sel darah putih Hain yang mulai bertambah. Suchol pun memberi semangat kepada kakaknya untuk berusaha lebih keras lagi agar sel darah putihnya kembali normal. Ibunya pun mulai memberikan perhatian khusus kepada putrinya dengan mengatur makanan Hain agar mendapatkan banyak vitamin dan protein. Perhatian dari ibunya membuat Hain merasa senang karena ini pertama kalinya ia diperhatikan ibunya. Suasana di antara kedua keluarga ini menjadi lebih akrab dan semua orang menjadi lebih perhatian terhadap Hain, di mana mereka berharap agar ia bisa segera pulih dari penyakitnya. Tidak ketinggalan Yunwo yang selalu berada di samping Hain membantu mengelap mulutnya setelah makan. Malam itu menjadi indah bagi Hain karena ia merasa lebih diperhatikan oleh kedua keluarganya, dan diberikan semangat untuk lebih bertahan hidup. Setelah sampai di rumah Yunwo membantu Hain untuk mengeringkan rambutnya, dan terlihat bahwa Yunwo sangat terampil menggunakan alat tersebut. Hain meminta Yunwo untuk terus membantu mengeringkan rambutnya dan tentu saja Yunwo tidak keberatan dengan permintaan tersebut. Hain juga meminta Yunwo untuk terus berada di sisinya dan memperlakukannya lebih baik, dan Yunwo setuju untuk berusaha menjadi lebih baik kepada Hain. Hain mengungkapkan bahwa kemarin ia sempat tidak mengenali adiknya selama beberapa saat dan juga lupa nama dokternya. Bahkan ia juga lupa arah menuju kamar sakit sesaat. Namun ia mengingat pertama kali dokter mengatakan bahwa ia akan mulai kehilangan ingatan, mengalami penurunan kemampuan sensorik dan mengalami kesulitan dalam berbicara. Dulu Hain mengira bahwa ia adalah orang yang kuat dan tidak mungkin akan mengalami hal itu. Namun sekarang ia mulai mengalami gejala hilang ingatan sehingga ia merasa takut akan mengalami hal yang menakutkan lagi ke depannya. Hain berharap bahwa jika ia sudah mengalami gejala penyakit yang parah ia tidak ingin Yunwo tetap berada di sisinya. Ia ingin bahagia bersama Yunwo dengan keadaan sadar.
ia ingin Yunwo meninggalkannya saat penyakitnya sudah parah dan itu merupakan keinginannya. Yunwo tidak bisa berkata apa-apa lagi setelah mendengarkan keinginan dari Hain. Sementara itu Suchol meminta Yung Tae untuk mengajarinya bertinju, karena ia merasa malu karena tidak bisa mendaratkan satu pukulan pun ke Yuen Song pada saat itu. Bahkan ia malah jatuh dengan sangat memalukan. Suchol berharap dengan berlatih tinju ia dapat melindungi keluarganya. Akhirnya Yung Tae pun setuju untuk mengajarkan Suchol dan mereka pun mulai berlatih bersama. 핵심 기술은 두 가지야. Sesudah itu Yunwo mengundang Grace ke tempat mereka dan berkumpul dengan keluarga Hain. Mereka bingung dengan kehadiran Grace yang terlihat santai dan memperhatikan lingkungan sekitar yang tampak indah dan bersih. Yunwo pun mulai menceritakan tentang dana gelap milik Ketua Hong yang berjumlah 900 miliar won, dan ia menduga jika dana tersebut masih berada di Korea. Mereka terkejut mengetahui bahwa selama ini Ketua Hong memiliki uang sebanyak itu. Yunwo memperkirakan bahwa kepemilikan uang tersebut telah diatasnamakan pada Sulhi sebelum Ketua Hong sakit. Mendengar hal itu Bomja tidak setuju jika uang itu diwariskan kepada wanita simpanan Ketua Hong. Namun menurut Grace Sulhi masih mencari dana gelap milik Ketua Hong dan belum menemukannya setelah ia mendengar percakapan mereka secara diam-diam. Sonwa nampaknya masih ragu dengan perkataan dari Bu Grace, namun Grace meyakinkan mereka jika sekarang ia sudah membelot dari Sulhi. Bu Grace mencurigai bahwa uang Ketua Hong mungkin disimpan di gudang yang disewa oleh Direktur Jin yang ukurannya cukup luas. Setelah keluarga Hain mengganti pakaian, mereka pun lantas pergi ke tempat yang dimaksud oleh Grace yang membuat Grace terkejut melihat mereka semua ikut serta. Bukannya mereka melakukan penyamaran agar tidak diliput oleh media, keluarga Hain malah menggunakan pakaian branded yang justru akan menjadi pusat perhatian. Grace memiliki rencana untuk berpura-pura menjadi agen properti, sementara keluarga Hain menyamar sebagai pedagang grosir yang mencari gudang baru. Mereka memasuki gudang dan berpura-pura memiliki bisnis peralatan golf dan grosir pakaian. Hain kemudian bertanya kepada pegawai di sana apakah gudang mereka diatur suhu dan kelembapannya. Menurut pegawai itu karena ada karya seni yang disimpan di gudang tersebut mereka tentu mengatur suhu di dalamnya agar tidak rusak. Sementara itu Yuen Song menyuruh bawahannya untuk membawa semua surat-surat yang dikirim untuk ke Ketua Hong. Ketika Yuen Song memeriksa semua surat itu, ia mulai curiga dengan salah satu surat yang ia terima. Yuen Song lalu mencoba menghubungi si pengirimnya namun untungnya Yunwo sudah mencabut kabel telepon itu, sehingga panggilan tersebut tidak dapat tersambung yang membuat Yuen Song mulai curiga ketika panggilannya tidak diangkat. Di satu sisi keluarga Hain kemudian melihat karya seni yang masih disimpan di gudang. Menurut Nyonya Sonwa yang mengerti masalah karya seni tampaknya lukisan ini seperti lukisan biasa dan mereka heran kenapa harganya begitu tinggi. Hain mulai curiga bahwa dana gelap tersebut ada di karya seni itu dan mereka mencuci uangnya di tempat ini. Apalagi lukisan ini dibeli dari seorang seniman pemula dan dijual dengan harga yang mencapai 20 kali lipat dari harga belinya. Kemudian hasil penjualannya 90% dikembalikan secara tunai, yang membuat Yunwo pun juga penasaran di mana uangnya berada. Mereka kemudian mendatangi tempat penyimpanan data dan meminta orang di sana untuk memberikan data transaksi tersebut. Namun karena data itu sangat banyak mereka harus menunggunya lebih lama lagi. Setelah hari mulai malam dan turun hujan Yunwo meminta Hain untuk menunggunya dan ia akan mengambil mobil untuk menjemput Hain. Tak diduga dengan cepat Yunwo muncul di depannya dan membuat Hain terkejut dengan kecepatan dari Yunwo. Hain mulai merasa pusing dan lapar jadi ia mengajak Yunwo untuk makan dahulu sebelum pulang. Di dalam perjalanan mereka diikuti oleh mobil lain yang membuat Yunwo meminta Hain untuk tetap tenang dan ia akan mengecoh mobil yang mengikuti mereka. Akhirnya mobil yang mereka kendarai menabrak pembatas jalan dan berhenti. Hain lalu ingin menghubungi polisi karena mobil lain sudah menghadang di depan mereka. Namun betapa terkejutnya Hain saat pria yang keluar dari mobil yang mengikuti mereka adalah Yunwo, dan saat Hain melihat pantulan di kaca mobil ternyata ia bersama dengan Yuen Song. Yuen Song langsung mengunci mobilnya sehingga Hain tidak bisa keluar. Kali ini Hain mulai mengalami gejala hilang ingatan dan salah mengenal orang sehingga ia bisa berada di mobilnya Yuen Song. Sementara Yunwo yang berada di luar terus memanggil nama Hain. Sesudah itu kita pun flashback di saat Yunwo sedang bersama dengan Kim Yang di sebuah taman. Kim Yang melihat banyak berita palsu mengenai Yunwo yang disebarkan oleh Yuen Song namun Yunwo terlihat santai dan meminta Kim Yang untuk mengabaikannya. Di sana Kim Yang meminta Yunwo untuk menuntut mereka tapi Yunwo menyuruh temannya untuk melupakan hal itu. Kim Yang juga melihat ada komentar yang menjelekkan Hain dengan menyebutnya sebagai wanita yang gampangan dan berbohong mengenai penyakitnya.
Mendengar hal itu Yunwo yang emosi tiba-tiba sudah berada di belakang Kim Yang, dengan wajah seriusnya dan mengamati komentar jahat mengenai istrinya, ia meminta Kim Yang untuk screenshot komentar tersebut dan menuntut mereka, karena ia tidak akan pernah berdamai dengan mereka dan akan memberi mereka pelajaran. Kembali ke beberapa jam sebelumnya, ketika Yunwo dan Hain berada di ruangan data mereka melihat karyawan di sana yang membantu membuka CCTV dan menemukan truk mencurigakan keluar dari gudang. Hain ingat truk kontainer itu mirip dengan yang pernah dilihatnya di depan rumah saat kakeknya ingin mengganti ventilator. Dia curiga uang itu sekarang ada di rumah kakeknya. Kemudian hujan turun dan mereka pun berteduh. Yunwo lalu pergi mengambil mobilnya untuk menjemput Hain dan saat menunggu, mobil Yuen Song juga datang untuk menyelidiki gudang itu dan tak sengaja melihat Hain. Yuen Song lantas menghentikan mobilnya dan berlari ke arah Hain. Tapi karena penyakitnya kambuh, Hain pun mengira jika Yuen Song adalah Yunwo. Hain kemudian mengajak Yunwo untuk makan karena lapar dan mereka pergi ke dalam mobil. Sementara Yunwo yang baru tiba di tempat berteduh, dia tidak menemukan Hain di sana dan justru melihat Yuen Song mengantar istrinya. Ia pun mengejar mobil Yuen Song dan terjadi kejar-kejaran di antara mereka yang akhirnya Yunwo berhasil menghadang mobil Yuen Song. Saat Hain ingin menghubungi polisi, dia terkejut karena pengemudi mobil yang menghalangi mereka ternyata adalah Yunwo. Ia pun menyadari bahwa kini dia sedang bersama dengan Yuen Song. Yuen Song bertanya apakah Hain mengenalinya sekarang dan bagaimana bisa salah mengenali dirinya sebagai Yunwo. Hain meminta Yuen Song untuk membuka pintu mobil tetapi Yuen Song bertanya apa alasan yang akan digunakan Hain sekarang jika dia salah mengenali Yunwo sebagai dirinya. Yuen Song pun menyarankan mereka untuk pergi ke suatu tempat tetapi Hain tetap bersikeras meminta Yuen Song membuka pintu mobil itu. Setelah berhasil membuka pintu, Hain pun keluar dan Yunwo bertanya tentang keadaannya. Yunwo pun mengajaknya pergi tapi Hain menolak karena Yuen Song akan mengundangnya ke rumah, di mana Hain sangat ingin bertemu dengan kakeknya. Yunwo pun ingin ikut tetapi Yuen Song tidak mengizinkannya karena dia hanya mengundang Hain. Hain pun meminta Yunwo menjemputnya setelah dia selesai mengunjungi kakeknya dan meminta agar Yunwo tidak usah khawatir pada dirinya. Sesudah itu Hain kembali masuk ke dalam mobil dan Yuen Song pun tersenyum karena Hain mau menuruti permintaannya. Sementara itu Dahi terkejut melihat seorang pria datang dan ternyata adalah ayah kandung dari Gonu. Pria itu berkata jika Suchol akan segera ditangkap karena melakukan tindakan ilegal dan ia berencana menyalahkan Suchol atas perbuatannya. Mendengar hal itu Dahi terkejut, tetapi pria ini membela diri dengan mengatakan bahwa semua dilakukannya demi kebaikan Dahi, agar Suchol tidak mengejarnya dan membalas dendam. Sedangkan di tempat berbeda Yunwo yang baru sadar di dalam mobil merasa terkejut menemukan dirinya terikat dengan briket arang di dalam mobil. Ternyata semua itu adalah ulah dari broker suruhan Yuen Song. Ia meminta Yunwo untuk tidur dan dia akan menyalakan briket arang untuk membuatnya kehabisan napas. Selain itu dia juga berencana menyuntikkan obat bius ke lehernya Yunwo. Sementara itu Yuen Song sudah tiba di rumahnya dan Hain terkejut karena dia seharusnya pergi ke rumah kakeknya bukan ke rumah Yuen Song. Yuen Song beralasan agar Hain mengganti pakaian dahulu karena pakaian Hain basah, dan sekaligus ia ingin mengajaknya makan malam bersama. Sesudah itu Yuen Song terlihat pergi ke dapur dan memilih makanan serta minuman terbaik untuk Hain. Di saat bersamaan Yuen Song menerima telepon dari broker yang mengatakan jika Yunwo telah ia habisi. Awalnya Yuen Song ragu namun akhirnya ia percaya dan akan mengirim uang serta tiket pesawat agar ia bisa kabur ke luar negeri. Dan sesudah itu Yuen Song langsung mematikan ponselnya. Saat makan malam bersama Hain terlihat tidak bersemangat dan kehilangan selera makannya. Yuen Song lalu menjelaskan kesalahpahaman di antara mereka di masa lalu, di mana Yuen Song kemudian menunjukkan mata kalung milik Hain, yang membuat Hain terkejut dan menanyakan dari mana Yuen Song mendapatkannya. Hain pun langsung mengingat saat Yuen Song menyelamatkannya dari serangan anjing. Dia bertanya apakah itu pertama kalinya mereka bertemu. Ternyata sebelumnya Yuen Song sudah pernah menyelamatkan Hain saat dia hampir tenggelam bersama kakaknya. Pengakuan ini mengejutkan Hain karena dia selama ini mengira kakaknya lah yang menyelamatkannya. Sementara itu Sonhwa bertemu dengan ibunya Yunwo yang sedang melihat album foto lama milik Yunwo. Sonhwa memuji masa kecil Yunwo yang lucu dan sangat tampan. Bong E mengatakan bahwa selain lucu Yunwo juga pandai dalam tinju dan berenang. Bong E juga ingat bahwa Yunwo pernah menyelamatkan seorang anak yang hampir tenggelam di sebuah pantai. Dan tiba-tiba Sonhwa mengenali pantai itu. Kembali ke Yuen Song, dia mengaku bahwa saat itu dia ingin bertemu dengan ibunya. Ketika dia melihat Hain tenggelam dia adalah orang pertama yang menemukan Hain dan menyelamatkannya. Hain mengatakan seharusnya Yuen Song mengungkapkan hal itu sebelumnya.
tetapi Yuen Song menjelaskan bahwa ibunya mengirimnya ke panti asuhan sehingga dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia hanya meminta Hain untuk makan malam bersamanya sebagai harapannya. Setelah mendengar semua pengakuan Yuen Song, Hain pun setuju untuk makan malam bersama. Setelah makan malam, Yuen Song membawa Hain ke kamar kakeknya, dan meminta Yuen Song untuk keluar agar ia bisa bicara empat mata dengan kakeknya. Hain yang melihat kakeknya melamun di kursi roda kemudian bertanya apakah dia mengenal cucunya ini. Sedangkan di luar Sulhi datang menemui Yuen Song dan memarahinya karena membiarkan Hain pergi menemui ketua Hong sendirian, terutama setelah Hain mempermalukan Yuen Song sebelumnya di depan umum. Yuen Song menjelaskan bahwa ketua Hong sedang kehilangan ingatan jadi itu tidak menjadi masalah. Tak berselang lama Hain kemudian keluar setelah menyelesaikan pertemuan dengan kakeknya. Di sana Sulhi menyindir masalah penyakit Hain yang di usia muda harus menghadapi penyakit yang sangat serius. Hain menjelaskan bahwa dia mungkin tidak lama lagi hidup jadi dia harus menemui kakeknya terlebih dahulu. Dia juga menyatakan bahwa Sulhi hanya memiliki kekuasaan selama ketua Hong masih hidup, jadi Sulhi harus merawat kakeknya dengan baik. Sulhi kemudian menyindir bahwa keluarga Hain hanya peduli dengan uang. Hain mengakui bahwa itu benar dan karena perbuatan Sulhi keluarganya menjadi menderita. Tetapi berkat Sulhi juga sekarang hubungan keluarganya menjadi sangat dekat dan sesudah itu ia pun pergi meninggalkan mereka.